warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, langsung mawon Pak Topik. Langsung mawon nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik semuanya, insyaallah. Tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ilmu Islam. Akan tetapi di pekan ini kita membahas ilmu kita saja. Ulangannya insya Allah pekan depan, ya. Jadi ilmu Islam itu ada berbagai bidang, teman-teman. Ada ilmu ada di bidang kedokteran, ada di bidang filsafat, ada di bidang kimia, ada juga di bidang astronomi. Lalu pertama kita akan masuk ke ilmu bidang kedokteran. Jadi di bidang kedokteran itu orang-orang Arab tuh memiliki minat yang diilhami dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab. Ada Ali At-Tabari, ada Al-Razi, dan ada Ibnu Sina. Untuk tokoh yang pertama ilmu Islam, ada Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Jadi Ali Ibnu Rabban ini dokter masyhur pada abad klasik. Atau nama lengkapnya bisa dipanggil Ali bin Sa'al Rabban At-Tabar. Dia ini lahir tahun 838 Masehi. Dari Afghanistan. Jadi Ali ini awalnya adalah orang Kristen yang memiliki agama Kristen dari Tabaristan. Akan tetapi ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ini pada Daulah Abbasiyah, ya, masih dalam wilayah Daulah Abbasiyah. Jadi ilmuwan yang muncul pada zaman Daulah Abbasiyah itu yang pertama di kedokteran ada Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Dia mualaf dan menjadi dokter pribadi dari Khalifah Al-Mutawakkil. Ayah dari Ali ini seorang dokter yang menulis kaligrafi yang terkenal. Dan dari ayahnya, beliau pertama kali belajar ilmu kedokteran. Dan Ali At-Tabari wafat tahun 1970 Masehi. Saya anak itu. Bukan, gua orang itu kan. Ali At-Tabari tidak hanya ahli beliau juga ahli dalam astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan atau namanya Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Ya, karyanya Ali At-Tabari diantaranya ada tulisannya saya sebutkan, yaitu ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan, yang dimana buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Yang kedua ada Din Ad-Daulah. Din Ad-Daulah ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Lalu yang ketiga ada Hifzusiha, sebuah buku yang menjelaskan cara bagaimana menjaga kesehatan dan masih banyak yang lainnya. Lalu Ar-Razi ini seperti yang tadi saya sebutkan adalah salah satu murid terkenal dari Ali At-Tabari. Jadi Ar-Razi ini adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Dia memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Teheran, ibu kota Iran, di Baghdad.
Beliau dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang, termasuk di masa sekarang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan dan untuk dunia kedokteran di Barat. Jadi Ar-Razi ini sebagai murid dari Ali At-Tabari tadi, dan dia sangat sangat masyhur lah bahkan sampai di Eropa sana. Bahkan sampai buku-buku karya beliau dijadikan rujukan sebagai dunia kedokteran di seluruh dunia. Lalu ilmuwan filsafat Islam. Jadi ilmuwan filsafat Islam itu filsafat. Falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Yang pertama ada Al-Kindi. Sebelum masuk ke ilmuwan filsafat Islam, ada yang bisa nyebutkan nggak tadi siapa aja ilmuwan Muslim dalam bidang kedokteran? Ada 2 tadi, guru sama muridnya. Ayo, siapa yang masih tahu? Paham nggih? Insya Allah nggih. Yang kedokteran tadi ada Ali At-Tabari sama Ar-Razi. Dia berdua adalah guru dan murid. Lalu masuk ke ilmuwan filsafat Islam, ada yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf Muslim pertama. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Karena merupakan keturunan asli Arab, maka ia memperoleh gelar filsuf Arab. Dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles, yaitu filsuf dari Yunani di dunia timur yang murni keturunan Arab. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf. Ia ahli astronomi, perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buku karya ilmiah ditulisnya. Namun, sayangnya kebanyakan dari karya-karyanya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karyanya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fi, sebuah pengantar lengkap logika. Lalu yang kedua, selain Al-Kindi ada juga ilmuwan filsafat Islam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Imam Ghazali, ini Al-Ghazali itu sangat terkenal sekali. Mungkin dari antara teman-teman semua ada yang pernah mendengarnya, Al-Ghazali ini. Imam Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru Imam Ghazali adalah Al-Imam Haromin Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nidamiyah, Baghdad, Irak. Imam Ghazali memiliki karakter yang tekun, rajin, teliti, dan cerdas. Sehingga banyak disiplin ilmu yang dia kuasainya. Di antara seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu teologi, ilmu filsafat, kimia, matematika, dan masih banyak lagi. Lalu di antara karya-karya Imam Ghazali itu ada 2 yang sangat masyhur. Yang pertama ada Tahafutul Falasifah, keracunan filsafat. Jadi kitab ini membahas tentang filsafat Islam. Lalu yang kedua ada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini adalah kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mencucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatan, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Ghazali. Lalu yang ketiga dari ilmuwan Islam filsafat, di antaranya ada Al-Kindi, Al-Ghazali, dan yang ketiga ada Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi.
Ibnu Maskawi ini merupakan sosok ilmuwan Islam di bidang ilmu filsafat, akhlak. Menurut Ibnu Maskawi ini, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Selama hidupnya, Ibnu Maskawi banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antara karya-karyanya adalah Tahzibul Akhlak wa Tatiril Akhraq, yaitu adalah sebuah karya yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Tadi udah ada ilmu kedokteran dan ilmu filsafat. Selanjutnya adalah tadi ilmu kedokteran ada Ali At-Tabari dan juga Ar-Razi. Lalu yang ilmu filsafat ada Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskawai. Selanjutnya kita masuk ke ilmu kimia. Setelah ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, ilmuwan Muslim dalam bidang kimia merupakan peran besarnya terhadap peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah pada khusus. Yang pertama jadi ilmuwan Islam kimia itu ada Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufri dilahirkan di desa Tus Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan ini pernah menyembah ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dan Imam Ja'far As-Siddiq. Penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Pendapatnya yang terkenal dalam perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu. Jabir bin Hayyan juga menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, kalnikasi dan reduksi kimiawi. Ia memperbaiki beberapa metode penguapan sublimasi, leburan, dan kristalisasi. Bahasanya bahasa kimia sekali ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada ilmuwan astronomi. Kita review kembali, ilmuwan kedokteran ada Ali At-Tabari dan Ar-Razi. Lalu ilmuwan Islam dalam bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskawai. Lalu selanjutnya ada ilmu kimia yaitu Jabir bin Hayyan. Lalu yang terakhir ada ilmuwan astronomi. Ilmuwan astronomi yang paling terkenal ialah Al-Khawarizmi. Teman-teman pasti mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengarkan ya kalau Al-Khawarizmi ini dia ini sangat pandai di dalam astronomi, khususnya mungkin matematika kalau teman-teman tahu. Al-Khawarizmi ini dilahirkan di Khawarizm. Jadi ada kota Khawarizm di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, Al-Khawarizmi telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Jadi Al-Khawarizmi punya suatu pemikiran, suatu karya yang itu dijadikan pembelajaran matematika sampai saat ini. Silahkan nanti teman-teman bisa cari sendiri di internet apa sih karyanya Al-Khawarizmi itu yang mempengaruhi dunia saat ini. Dan peran Al-Khawarizmi itu terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangat besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Dan aritmatika. Jadi Al-Khawarizmi ini sangat hebat ya teman-teman. Ya baik, cukup sekian materi dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman semua. Jangan lupa nanti ada saya share tugas dan PowerPoint di grup PMB kelas D 8D. Jangan lupa dikerjakan dan tolong teman-teman yang tidak bisa bergabung hari ini bisa di chat atau bisa diingatkan tentang tugas dan materi yang Bapak saya berikan nanti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.